Hey ho Pop Gengs! Setelah pertarungannya melawan Vicky Prasetyo, nama Aska Corbuzier kembali jadi perhatian banyak orang. Bocah berbadan kekar ini banyak diprediksi bakal jadi petarung masa depan untuk Indonesia. Hal ini sih emang bukan isapan jempol belaka, karena Aska pernah membuat Khabib Nurmagomedov terpukau. Gimana, keren kan? Soalnya Khabib dikenal sebagai petarung tidak terkalahkan di UFC. Balik soal Aska, banyak orang yang memang berharap putra sematawayang Om Ded itu jadi atlet tarung. Karena udah banyak tuh petarung muda yang memukau dunia. Contohnya aja bocah bernama Resat Mati berikut yang berasal dari New York, Amerika Serikat. Bocah berumur 13 tahun yang punya wajah Timur Tengah ini adalah salah satu petarung muda terbaik di dunia. Bagaimana tidak, cabang olahraga yang digelutinya itu sangatlah banyak. Mulai dari kickboxing, muay thai, gulat, tinju, jiu-jitsu, bahkan hingga MMA. Dalam pencapaiannya sekarang, Resat Mati dilatih oleh ayahnya sendiri. Porsi latihannya 2,5 jam per hari dan selama 5 hari dalam seminggu. Dengan konsistensi ini, Resat berhasil mencapai berbagai gelar di usianya yang sangat muda pada tahun 2012 silam. Nah, masalah kabarnya sekarang, pada tahun 2021, Resat melakukan debut sebagai petarung pro di cabang olahraga tinju. Kira-kira apa sih Resat Mati ini bakal bersinar terang kayak masa kecilnya? Lalu, masih ada lagi petarung lainnya yaitu si kembar Stephen dan Daniel Grandi Jr. Dua bocah asal Philadelphia, Amerika Serikat ini adalah petarung tinju yang sangat lihai yang baru berusia 9 tahun. Keduanya bahkan sudah mengoleksi berbagai trofi dan sabuk kemenangan. Nah, tentu aja hal ini dicapai dengan tidak mudah karena keduanya sudah berlatih tinju dengan sang ayah. Di balik keberadaannya di dunia tinju, Stephen dan juga Daniel ini ternyata membawa pesan yang sangat dalam, yaitu guns down, gloves up, yang artinya turunkan senjata, naikkan sarung tinju. Hal ini dipicu dengan tindak rasisme yang mendekatkan orang kulit hitam dengan senjata api. Kedua bocah ini punya misi untuk menjauhkan image senjata api dan remaja berkulit hitam. Ini nih yang namanya kecil-kecil cabai rawit ya. Masih dari petarung yang berumur 9 tahun, kita pindah nih ke sosok Alfie Williams. Bocah kulit putih ini merupakan petarung MMA yang memulai debutnya pada tahun 2018. Ilmu bela diri yang kemudian ditekuni ada 3, yaitu gulat, kickboxing, dan juga taekwondo. Dengan 3 ilmu bela diri ini, Alfie berhasil memenangkan 15 dan 20 pertandingan yang telah dia lakukan. Masalah pemilihan cabang pertarungan, Alfie mencintai MMA karena sosok Conor McGregor yang menjadi idolanya. Menurutnya, kehidupan atlet MMA sangat menyenangkan karena bisa terkenal dan juga memiliki banyak uang. Wah, pikirannya ngerti juga ya. Oke, pindah ke New Jersey, Amerika Serikat, kita ada Dylan Diaz yang baru berumur 11 tahun. Sebagai atlet tinju yang sangat bersemangat, Dylan sudah memulai tinju sejak umur 2 tahun. Nah, dalam perjalanannya ini, Dylan sudah mengoleksi berbagai sabuk dan trofi kemenangan. Bahkan dia dijuluki dengan nama Dynamite karena pukulannya dianggap sebagai ledakan yang sulit untuk membuat lawannya bertahan. Ada satu hal yang spesial nih dari Dylan. Menurut pelatihnya yang bernama Dre, Dylan ini memiliki jiwa petarung dan no ngeluh-ngeluh klub. Dia akan terus berlatih tanpa henti dan tanpa mengeluh bagaimanapun porsi latihan yang diberikan. Nah, satu-satunya kendala bagi Dylan adalah tubuhnya yang kecil dan gak bisa bersaing sama bocah seumurannya. Makanya pelatih dan keluarganya sudah mengagendakan pembentukan otot dan tubuh di umurnya yang masih sangat muda. Jadi soal kendala ini ya masih bisa diatasi dengan mudah kalau konsisten. Berikutnya ada sosok Prince Larby yang merupakan petinju cilik asal Ghana. Bayangin aja di umurnya yang masih 6 tahun, Larby sudah konsisten melakukan latihan tinju. Bedeh, kalau aku di umur 6 tahun malah masih main karet. Kalau jotos-jotosan mah kabur. Namun bukan berarti Larby punya kehidupan berbeda ya. Dari pengakuannya dia ini tetap bermain seperti anak biasa. Dalam kehidupannya, Prince Larby dilatih oleh bapaknya yang juga mantan atlet tinju.
Nah, dari bapaknya ini, dia berharap kalau Larbi dapat perhatian lebih dari pemerintah. Karena mereka nggak punya fasilitas yang cukup. Padahal secara semangat, Larbi lebih dari anak biasanya. Ya, semoga sih dapat perhatian secepatnya ya, biar bisa jadi atlet yang dibanggakan oleh Ghana. Kalau dari tadi tinju mulu, sekarang ada lagi nih yang unik yaitu Queen Acevedo yang fokus ke Muay Thai. Bocah yang memiliki rambut nyentrik ini baru berumur 10 tahun. Dia udah fokus loh pada olahraga ini semenjak umur 5 tahun dan sudah menjadi juara di umur 9 tahun. Wih, ngeri juga ya pencapaiannya. Nah, dari kisahnya, sebenarnya nggak ada yang nyangka kalau Queen bisa berhasil jadi atlet Muay Thai karena ukuran tubuhnya yang kecil. Tapi karena konsisten dan juga punya semangat yang cukup, bocah kecil ini bisa buktikan. Dari cerita ini juga nih kita nggak boleh nyerah, karena hanya punya kendala. Tetap semangat ya! Oke, kalau dari tadi petarung cilik cowok, sekarang ada nih petarung cilik cewek yaitu Evnika Sadfakas yang dijuluki World Strongest Girl. Cewek berumur 8 tahun ini adalah atlet boxing yang dilatih secara pribadi oleh sang ayah, yaitu Rustam Sadfakas. Serunya lagi, latihan Evnika jadi asik nih karena dilakukan bersamaan dengan 5 saudara kandungnya. Latihan mereka ini dijadwalkan sekitar 5 jam per hari dan 5 hari per minggu. Dari latihannya ini, Evnika membuat orang terpukau karena udah bisa ngancurin pohon dengan pukulan tangan yang katanya nih memiliki kecepatan 100 pukulan per menit. Wow, bisa nih jadi saingan dari Salam dari Bidek. Persoalan alasannya memilih tinju cukup sangar karena kata Evnika dia itu suka suara pukulan yang mengenai musuh. Serem amat ya dek. Nah dari tujuannya, Evnika latihan ini untuk jadi atlet profesional saat berumur 18 tahun. Ya semoga terkabul secepatnya ya, amin. Masih dari petarung perempuan, sekarang ada Kira Magomenko asal Ukraina. Sosok ini pertama kali viral pada tahun 2018 kemarin karena menjadi salah satu petarung tinju termuda yang menggemparkan Ukraina. Bagaimana tidak, si cewek berumur 9 tahun ini pernah menumbangkan KO petinju cowok yang lebih tua loh dari dirinya. Kayaknya pukulan si adek sakit beneran nih ya. Nah dengan dukungan dan latihan dari bapaknya, Kira dijuluki sebagai Pink Panther yang mendominasi dunia tinju putri Ukraina. Nah untuk sekarang dia yang udah berumur 14 tahun sudah jadi atlet nasional. Di sebuah perhelatan, Kira bahkan memenangkan pertandingan melawan atlet dari Rusia. Wah ini nih yang namanya dream come true ataupun proses yang gak pernah mengkhianati hasil.